Oke, halo sobat MBA dimanapun berada, semoga sehat selalu, jauh dari penyakit-penyakit ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang faktorisasi prima dan aplikasinya. Oke, baik. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan faktorisasi. Oke, faktorisasi artinya proses ya. Jadi proses mencari faktor. Nah, eh, kalau nanti udah biasa memfaktorkan atau melakukan faktorisasi, maka jelas nanti bahwasanya definisi dari faktorisasi adalah kita mengubah ya suatu bentuk matematika, mungkin bilangan, mungkin polinom, ya, mungkin matriks gitu. Dari yang bentuknya penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini kita ubah ya. Kita ubah menjadi bentuk perkalian. Menjadi bentuk perkalian. Nah, perkalian dari faktor-faktornya gitu ya. Bentuk perkalian dari faktor-faktornya. Dari faktor-faktornya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan faktorisasi. Oke, digarisbawahi faktor-faktornya. Nah, kemudian selanjutnya kita mau lihat nih, apa sih yang dimaksud dengan faktor? Ya, jadi supaya jelas gitu ya. Nah, faktor itu mungkin kita bagi menjadi dua hal ya, dalam hal bilangan bulat. Oke. Nah, kalau bicara tentang bilangan bulat, kalau disebut faktor dari bilangan bulat, maka itu berarti kita mencari angka-angka pembentuk perkalian bilangan bulat tersebut. Ya. Jadi kita mencari angka-angka pembentuk bilangan bulat tersebut. Jadi angka atau bilangan pembentuk perkalian ya, pembentuk perkalian bilangan bulat tersebut. Oke. Kalau misalnya kita bicara tentang aljabar atau bentuk polinom, ya di mana nanti kita ketemu dengan variabel ya, variabel x, variabel y dan semacamnya. Nah, berarti carilah variabel atau ubah dulu ya. Tentu kita harus ubah dulu ke dalam perkalian. Nah, syarat yang mana faktor atau yang mana tidak faktor adalah lihat variabel. Oke, lihat variabel pembentuk perkaliannya. Nah, variabel ini pangkatnya variabel berpangkat atau pangkatnya harus bilangan bulat. Oke, artinya harus bilangan bulat. Nah, langsung aja contoh ya. Angka 6. 6 itu bisa kita nyatakan 2 kali 3 ya. Bisa 1 kali 6 dan semacamnya. Bisa juga setengah dikali 12. Ini cara menyatakan angka 6. Nah, pertanyaannya, yang mana merupakan faktor dari 6? Oke, lihat definisinya, angka-angka pembentuk perkalian. Nah, di sini harus angka-angka bulat ya. Angka-angka bulat. Nah, jadi ini termasuk faktor dari 6. Ini juga termasuk faktor dari 6. Tapi si setengah dan 12 itu bukan merupakan faktor dari 6. Ya. Ini bukan merupakan faktor dari 6. Nah, karena pasangan dari setengah adalah 12, di mana setengahnya bukan bilangan bulat, maka 12 juga tidak termasuk faktor dari 6. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kalau modelnya adalah polinom, nah, kita ambil contohnya x kuadrat dikurang 16. Oke, dari pengurangan kita ubah menjadi perkalian seperti ini, x tambah 4 x minus 4. Nah, di bagian x minus 4 kita ubah x minus 4 nya gitu ya, menjadi x akar x minus 2, oke, dikali akar x tambah 2. Oke, lihat syarat dari polinom ya. Supaya dia dinyatakan sebagai faktor, maka variabel harus mempunyai pangkat bilangan bulat. Nah, di bagian ini x-nya berpangkat setengah, ini juga x-nya berpangkat setengah.
ini bukan merupakan faktor, ya. Ini bukan faktor dari x kuadrat min 16. Nah, yang mana faktor? Itu yang di sini. Ini faktor ini. Ini juga faktor. Nah, itulah kira-kira tentang definisi ya, definisi faktor, definisi faktorisasi, yang mana faktor dan apa syarat faktor. Langsung aja dulu ke bahasan yang pertama tentang faktorisasi prima ya, faktorisasi prima. Ya, prima berarti bilangan prima gitu ya. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai faktor hanya sebanyak dua faktornya ya. Hanya sebanyak dua faktornya. Contohnya itu angka 2, berarti faktornya angka 1 dan angka 2 sendiri. Angka 3 juga prima, angka 5, angka 7, angka 11 dan seterusnya. Banyak bilangan prima itu. Nah, berarti kalau dibilang faktorisasi prima, kita akan ubah suatu bilangan menjadi bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Contoh ya, 12. Nah, coba kita gunakan cara faktorisasi prima. 12 ini bagilah dengan bilangan-bilangan prima. Mulai aja dari bilangan paling kecil, 2 contohnya. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. 3 merupakan bilangan prima, berarti ini urusannya udah selesai. Maka bisa kita tulis 12 adalah 2 kali 2, oke, dikali 3. Atau boleh ditulis dalam bentuk pangkat gitu ya, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 oke, 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, itulah bentuk faktorisasi prima dari angka 12. Nah, supaya makin mantap, kita buat satu lagi contoh. Mungkin angka 60 kali ya, atau ya 60 aja deh. 60. Ya, langsung bagi 2 berarti 30. Kemudian bagi 2 lagi 15. Nah, 15 itu bisanya dibagi 3. Bagi 3 5. Berarti beres. Nah, 60 berarti bisa kita tulis perkalian 2 kali 2 kali 3 kali 5. Lihat aja semua bilangan prima di sini, baru tulisin sebagai perkalian. Nah, 2-nya ada sebanyak 2 kali muncul, berarti 2 pangkat 2. Nah, kemudian 3, kemudian 5. Ya, kira-kira itulah cara membuat faktorisasi prima. Oke, nextnya adalah ke aplikasi dari faktorisasi prima tersebut. Bukan hanya ini aplikasinya ya, cuman ini adalah aplikasi yang sering digunakan. Yang pertama, aplikasi dari faktorisasi prima adalah dalam mencari FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Ya. Nah, jadi kalau nanti ketemu istilah FPB, nah itu maksudnya adalah gini, ada sekelompok bilangan ya. Jadi kalau dibilang FPB dari sekelompok bilangan itu berarti adalah suatu angka, nah, di mana angka ini terbesar ya. Jadi angka terbesar yang bisa membagi habis kelompok bilangan tersebut. Angka terbesar pembagi atau yang bisa membagi habis, oke, membagi habis kelompok bilangan tersebut. Nah, misalnya kita punya kelompok bilangan yang tadi aja 12 dan 60. Oke, angka berapa nih yang bisa membagi 12 dan 20, 12 dan 60? Tapi angkanya itu harus angka terbesar ya. Angka terbesar yang bisa membagi 12 sekaligus membagi 20. Jadi caranya adalah lihat aja faktor prima dari 12. Oke, 12 tadi kita sudah cari, 2 pangkat 2 dikali 3, itulah 12. Nah, kalau 60 berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Oke, jadi kalau nggak ditulis segini itu artinya berpangkat 1 dia. Oke, pangkat 1, pangkat 1. Nah, jadi cara mencari
FPB, lihat aja angka-angka yang muncul di angka 12 dan juga angka 20. Nah, di sini ada angka 2 muncul 2 kali. Di sini ada angka 2 muncul 2 kali. Oke, berarti FPB dari 12 dan 60 adalah, nah, lihat angka 2-nya berapa kali sama-sama muncul di kedua angka? 2 kali. Oke, berarti 2 pangkat 2. Angka 3 berapa kali sama-sama muncul di 12 dan 60? Nah, sama-sama sekali muncul gitu ya. Berarti 3 pangkat 1. Angka 5. Nah, angka 5 ini hanya muncul di angka 60. Berarti kita udah beres. Kita udah menemukan FPB dari 12 dan 60. Ya, itulah cara mencari FPB. Oke, supaya lebih mahir, satu lagi contoh untuk mencari FPB. Nah, coba cari FPB dari 35 ya dan 25. Misalnya gitu. Ya, cari dulu atau faktorkan dulu secara faktorisasi prima 35 itu. Berarti bagi 5, oke, 5 pangkat 1, 7 pangkat 1. Nah, kalau 25 itu 5 pangkat 2. Nah, jadi dari sini seperti cara sebelumnya aja gitu ya. Cari FPB dari 35 dan 25. Nah, lihat angka 5 muncul 1 kali pada 35. Nah, sedangkan pada 25 angka 5 itu muncul 2 kali. Maka lihat kesamaan antara 35 dan 25. 5-nya sama-sama muncul 1 kali. Berarti 5 pangkat 1 pilih ya. Atau berapa kali munculnya itu pilih. Berapa kali sama-sama muncul itu yang kita pilih. Nah, hanya itu angka yang muncul pada kedua bilangan ini. Berarti inilah nilai dari FPB 35 dan 25. Istilahnya angka 5 lah angka terbesar yang bisa membagi 35 sekaligus membagi 25. Ya, selanjutnya adalah kita mau lihat tentang kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi kita lihat aja nih secara intuisi gini. Kelipatan berapa? Oke, kelipatan berapa yang bisa membagi habis sebuah kelompok bilangan gitu ya. Kelipatan yang bisa membagi habis kelompok bilangan. Oke. Nah, langsung contoh. Kita ambil yang tadi aja 12 dan 60. 12 itu sudah kita faktorkan tadi 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 60 juga sudah dikelompokkan tadi 2 pangkat 2 kali 5 kali 3 ya, kali 3. Oke. Nah, cara mencari KPK adalah seperti ini. KPK. Jadi nanti ketika kita sudah menemukan KPK, kelipatan bilangan itulah yang bisa membagi habis 12 sekaligus juga membagi habis 60. Nah, caranya gini. Lihat angka-angka apa saja yang muncul di kedua bilangan ya. Jadi kita perhitungkan semuanya. Angka 2 muncul, angka 3 muncul, angka 5 muncul. Oke, 2, 3 dan 5 langsung aja dulu tulis. 2, 3 dan 5. Untuk pangkatnya ya, untuk pangkatnya pilih yang paling besar. Angka 2 paling besar itu muncul sama-sama 2 nih, berarti 2 pangkat 2. Untuk 3 ya sama-sama pangkat 1. Untuk 5 juga sama-sama pangkat 1. Ya, inilah nilai KPK dari 12 dan 60. Kita tinggal hitung nih. 4 kali 15 adalah 60. Jadi 60 lah angka terkecil yang bisa membagi 12 sekaligus juga membagi 60. Atau juga bisa gini. Pada kelipatan 60 atau semua kelipatan 60 pasti membagi habis 12 dan 60.
Oke, dapat ya. Nah, satu lagi contoh. Misal nih 80 dan berapalah kira-kira ya. 80 dan 30. Misalnya gitu. 80 dan 30, coba cari KPK-nya. Oke, coba cari KPK dari 80 dan 30. 80 itu kalau kita faktor primakan, berarti 2 pangkat 3 kali 10 ya. Ini 8 dikali 10. 10 itu adalah 2 kali 5. Berarti ini salah ya. 2 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 4 kali 5. Ya, itulah faktorisasi prima dari 80. Nah, sekarang 30. 30 itu 6 kali 5, berarti 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kita cari KPK dari 80 dan 30. Ya, lihat semua angka yang muncul. Sama aja ya, 2, 3, 5. Oke, tulis 2, 3, 5. Angka 2 paling gede, angka pangkat 4 tulis. Angka 3, pangkat 1 paling gedenya. Angka 5, angka pangkat 1 juga gitu ya. Jadi inilah KPK dari 80 dan 30. Mungkin kita coba ngitung ya. Ini 16 kali 5 80, berarti 240. Nah, jadi angka 240 lah angka paling kecil yang bisa membagi kedua bilangan ini, si 80 dan 30, tapi membaginya itu habis ya. Atau bisa juga gini, kelipatan 240 pasti habis membagi 80 dan juga membagi habis angka 30. Oke, baik. Nah, sekarang kita latihan soal dulu. Nah, sebetulnya kita bahas FPB dan KPK itu adalah karena pada ujian-ujian PTN kita akan menemukan soal ini. Seperti tahun 2021 pada pelajaran kuantitatifnya, nah muncul juga ini kan FPB gitu. Oke, langsung aja dari nomor 21 nomor 1 ini kita bahas. FPB setiap dua bilangan di antara bilangan asli ABC. Oke. Jadi ABC itu katanya adalah bilangan asli. Nah, kalau dibilang bilangan asli, langsung pikiran kita bilangan bulat positif. Nah, setiap dua bilangan antara ABC ini FPB-nya adalah 1. Oke, FPB-nya adalah 1. Itu menunjukkan ABC tersebut faktornya itu tidak ada yang sama ya. Tidak ada yang sama antara A, B, C. Faktornya mereka itu tidak ada yang sama. Nah, kemudian ada syarat-syaratnya seperti ini. Nanti kita cari pernyataan yang benar. Oke, kita mulai aja dari yang mempunyai syarat ya. A harus kurang dari 6. Jadi bilangan asli yang kurang dari 6. Nah, kemudian ini ada sebuah perkalian nih. 24 katanya adalah A dikali B-1. Untuk pengerjaan kita menggunakan tabel aja. A dikali B-1. Oke, kita cari semua perkalian bilangan-bilangan asli yang hasilnya 24. Ya, 1 dikali 24, 2 dikali 12, oke. 3 dikali 8, kemudian 4 dikali 6. Nah, bisa juga 6 dikali 4, tapi kalau kita tulis 6 dikali 4 itu sudah tidak memenuhi syarat. Oke. Nah, sekarang kita cari angka mana yang memenuhi. Jadi gini, misalkanlah A bernilai 1, maka B-1 24. Maka B, nilai si B adalah nilai si B adalah 25. Oke, jika A adalah 2, maka si B-nya akan bernilai 13. Nah, jika A 3, maka B-nya akan bernilai 9. Jika A 4, maka B-nya adalah 7 gitu ya. Karena B-1 di sini ceritanya 6, berarti B-nya 7. Oke. Dari pilihan-pilihan yang muncul ini kita cari ya, kita cari lagi. Bilang gini, A-nya itu harus kurang dari 6, berarti keempatnya ini masih memenuhi. Nah,
eh, FPB setiap dua bilangan harus satu. Oke, 1 dan 24 FPB-nya berapa? 1 dan 25 FPB-nya berapa? 1 ya. Jadi ini masih memenuhi. 2 dan 13 FPB-nya 1. Nah, 3 dan 9 itu FPB-nya bukan 1 ya. Nah, 3 dan 9 itu sama-sama bisa dibagi oleh angka 3. Berarti ini coret dulu. Kemudian 4 dan 7 ya masih memenuhi. Oke, next move. 2A min C sama dengan 5. Berarti dari sini C adalah 2A dikurang 5. Kita buat tabel untuk C. Oke, ini nggak usah kita bahas untuk 389, udah beres. Nah, C itu adalah 2A minus 5. 2A berarti 2 dikali 1. Jika A-nya 1, maka C-nya adalah minus 3. Oke, jika A-nya adalah 2, maka ini minus 1. Jika A-nya adalah 4, maka C-nya bernilai 8 dikurang 5, 3. Nah, minus 3 minus 1 itu bukan bilangan asli. Jadi ini kita coret, ini juga kita coret. Inilah angka-angka yang kita butuhkan. C bernilai 3, B bernilai 7, A bernilai 4. Tinggal sesuaikan dengan opsi gitu ya. Nah, hasil kali ketiga bilangan adalah 84. Ya, 21 dikali 4 84. 1 benar, 3 pasti benar. Selisih dua bilangan terbesar adalah 3. Yang terbesarnya itu 7 dan 4. Oke, berarti selisihnya 3 benar. Nah, bilangan terkecil adalah 5. Nah, di sini tidak ada muncul angka 5, maka ini salah. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Nah, itu dia untuk soal nomor pertama. Nah, sekarang yang nomor kedua, ini saya pilih adalah aplikasi dari FPB. KPK ya. Ini FPB, ini KPK. Nah, ceritanya gini. Fitri les matematika setiap 3 hari sekali. Ini si Fitri 3 hari sekali. Nah, Lina les 4 hari sekali. Oke, pada tanggal 25 Juli 2019 mereka berangkat les bersama. Sebelumnya mereka telah berangkat les bersama tanggal berapa? Jadi di tanggal 25 Juli ini les bersama. Nah, mundur ke belakang tanggal berapa mereka les bersama? Kira-kira gitu. Oke, cari aja 3 dan 4 ya. 3 dan 4 KPK-nya berapa? Ya, buat ke perkalian prima ya. 3 itu adalah 3 karena 3 bilangan prima. 4 itu 2 pangkat 2. Nah, jadi KPK KPK dari 3 dan 4 adalah, nah, lihat angka yang muncul, angka 2, angka 3 tulis. Nah, angka 2-nya paling gede, muncul pangkat berapa? 2 ya. Oke, tulis. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2 kali 3 atau 12. Maka kita bisa simpulkan kalau mereka bersama tanggal 25 Juli, sebelumnya mereka akan bersama pada tanggal 12 hari sebelum 25 Juli. Ya, berarti tanggal kurangin aja ya, 25 dikurang 12 masih bulan Juli itu pastinya, berarti tanggal 13 Juli. Ya, itulah jawabannya. Oke ya, tetap semangat kawan-kawan. Tetap semangat berpikir kritis. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya.